Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pak Sajid dalam pelajaran bisnis online. Pada kesempatan yang lalu kita belajar bisnis online tentang pengertian dan juga keuntungan bisnis online. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua topik bahasan. Yang pertama adalah tantangan dan solusi bisnis online, dan yang kedua tentang jenis-jenis bisnis online. Baik, kita mulai dengan tantangan bisnis online dan juga bagaimana solusinya. Tantangan bisnis online, yang pertama kita butuh waktu dan proses. Itu tantangannya. Kenapa butuh waktu dan proses? Karena untuk memulai bisnis online ini, kita mulainya harus dengan persiapan yang matang, dengan proses yang perencanaan yang matang juga, ya. Dalam hal ini kita harus fokus terhadap usaha kita dan punya passion. Passion yang dimaksud adalah bidang bisnis kita dalam bidang apa, dan yang kita jual harus sesuai dengan selera konsumen. Ingat, jangan menjual produk sesuai dengan selera kita, tapi kita menjual produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan tentunya tadi membutuhkan proses adalah harus selalu diedit websitenya atau diupdate agar konsumen terus mengikuti perkembangan website kita. Selanjutnya, dalam setiap bentuk apapun pasti dibutuhkan modal. Ingat, modal yang dimaksud adalah tidak hanya modal dalam bentuk uang. Akan tapi kalau dalam bisnis online berbeda tantangannya, yaitu kita perlu membutuhkan jaringan internet dan juga smartphone atau HP. Nah, ini modalnya sebenarnya seperti itu. Kalau kita membuka toko biasa, perlu adanya ruang toko, ya. Itu pasti dibutuhkan dengan modal yang besar. Artinya cukup modal yang sederhana. Lanjut, dalam hal modal itu tidak hanya uang, akan tetapi yang dibutuhkan adalah kreativitas dan inovasi. Ketika kita memiliki keahlian dalam bidang kreativitas, misalnya pandai melakukan inovasi dalam pembuatan video, itu sebuah inovasi yang kita bisa dilihat oleh banyak orang. Ya, itu diantaranya seperti itu. Baik, selanjutnya biasanya kalau tantangan dalam bisnis online adalah seseorang agak kurang menguasai IT, ya, atau teknologi. Nah, solusinya seperti apa? Tentunya yang namanya kekurangan kemampuan, kompetensi harus kita belajar. Belajar tidak ada batasan umur, tidak ada batasan waktu. Mulai dari sekarang, insya Allah semuanya akan bisa dilakukan, ya. Terus jika kita mengalami kesulitan, tentunya kita harus punya rekan kerja yang bisa diajak bekerja sama untuk menguasai bidang IT. Itu contohnya. Atau misalnya pengembangan produk dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya sering kita dengar bahwa di dalam tantangan, bukan hambatan, ingat ya. Ingat, bukan hambatan, ini tantangan. Tantangan kadang-kadang orang takut gagal, takut rugi, takut adanya penipuan. Nah, bagaimana kita menyikapinya itu? Bahwa yang penting bagi kita kalau mau usaha harus berani memulai. Kalau berani memulai, artinya kita harus berkorban. Tentunya ada di situ kerugian-kerugian. Makanya konsepnya menurut Bapak ini, kita namanya bisnis harus berani gagal, harus berani rugi, ya. Jadi kalau gagal 1-2 kali itu dia biasa. Ada orang yang sampai 200 kali gagal. Ada orang yang pernah 100 kali gagal. Tapi kegagalan itu menjadi pengalaman buat kita. Ya, ingat, itu dalam mensikapi kegagalan. Di mana ada kesulitan, di situ nanti pasti ada jalan. Yang kedua, jika ada kekhawatiran dengan penipuan, kita harus pandai-pandai bagaimana melakukan penelitian, misalnya dengan testimoni produk. Itu barangkali yang Bapak sampaikan untuk yang materi tentang tantangan
bisnis online dan juga bagaimana solusinya. Oke, next kepada materi berikutnya. Kita sudah mengenali tadi tantangan dan solusinya. Sekarang bidang apa yang mau kita geluti? Ada beberapa jenis-jenis bisnis online. Ini lihat di materi ini. Yang pertama ada e-commerce. Ya, e-commerce itu adalah sebuah marketplace untuk berkumpulnya toko-toko online. Jadi ini adalah supermarketnya sebuah perusahaan seperti mall yang di situ banyak penjual-penjual produk maupun juga jasa. Contohnya apa? Misalnya kita kenal ada Lazada, Bukalapak, Shopee, OLX, dan banyak lagi marketplace yang lainnya yang sering kita lihat di internet. Yang berikutnya ada retailing atau website toko online. Jadi ini seperti misalnya kita punya website, kita punya barang, kita bisa bikin toko online sendiri. Dan sering kita lihat begitu ada di internet, kita di menu pencarian, misalnya ada toko online muncul. Salah satunya misalnya Shopee, ya, atau WooCommerce. Itu yang bisa kita lihat misalnya dalam menu pencarian. Yang berikutnya materi kita hari ini tentang jenis bisnis online adalah dropship atau dropshipping. Di mana dropshipping yang dimaksud adalah website toko online di mana toko online ini tidak punya produk. Ingat, tidak punya produk, dia menjualkan produk orang lain, kita menjual gambar mereka, menghubungkan dengan distributor dengan konsumen. Nah, dari mana kita nanti dapat keuntungannya? Ketika ada iklan masuk atau ada fee dari seorang penjual tadi kepada website kita. Jadi kita hanya punya website. Ini dropshipping. Ini kalau dalam bisnis biasa disebut dengan perantara dagang. Baik, berikutnya ada publisher atau Google AdSense. Publisher ini adalah menjual informasi atau data yang dibutuhkan oleh konsumen, ya. Misalnya kita menulis blog, menulis berita, menulis informasi. Nanti kita kalau sering menggunakan Google tersebut dan kita akan dapat fee dari Google AdSense, ya. Baik, next masih banyak jenis-jenis bisnis online yang berikutnya. Contoh, misalnya pada jenis ini adalah ada yang disebut dengan SEO, Search Engine Optimization. Ya, jasa ini adalah untuk meningkatkan optimalisasi webs. Artinya, kita sebagai kreator bisa untuk meningkatkan web orang lain itu menjadi posisi teratas. Jadi kalau orang cari, misalnya cari makanan yang enak, setelah diklik muncul web kita, misalnya restoran kita. Itu artinya kita sudah ditingkatkan pencariannya oleh jasa optimalisasi website atau CEO tadi. Baik, berikutnya ada yang dimaksud dengan bisnis online yang disebut dengan afiliasi. Afiliasi itu kerjasama usaha, ya, sama dengan yang tadi, dengan toko online kerjasama usaha, di mana kita bisa bergabung dengan sesama perusahaan sejenis. Di situ kita bisa memasarkan produk kita, ya, seperti kita lihat dalam internet ada yang disebut dengan Amazon Asosiasi atau Neverblue. Itu salah satu web yang sering kita lihat, ya. Baik, yang berikutnya ada produk kreator, ya. Produk kreator. Produk kreator adalah satu web yang dia bisa menjual produk secara desain. Contohnya, kita sudah membuat buku yang biasanya buku dijual di toko buku, kita jual juga secara online dengan menjual namanya buku digital. Jadi kreativitas kita dari mendesain bukunya, isinya, sampai dengan penjualannya. Atau mungkin kita bisa menjual gambar sebuah rumah, ya, desain rumah. Misalnya ukuran rumah yang seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. Ukuran 200 meter dengan 2 tingkat, kita bisa jual misalnya gambarnya. Baik. Berikutnya ada trainer atau mentor, ya. Yaitu sebuah web yang menyediakan tentang pengajaran secara online.
Jadi seperti Bapak ini, kalau Bapaknya misalnya ini masuk ke yang menontonnya banyak, memungkinkan Bapak bisa mengajar secara online. Tapi karena ini kebutuhannya hanya untuk pembelajaran jarak jauh, ini hanya untuk kebutuhan siswa SMK 43 untuk jurusan bisnis dari pemasaran dan kelas 11 ya. Jadi ingat, misalnya kalau yang sudah terkenal ada Ruang Guru atau Media Belajar ID ya. Jadi banyak itu salah satu contoh-contoh pengajar online. Berikutnya, next ke materi berikutnya. Ada yang dimaksud dengan website jasa pengetikan. Jadi jika kita misalnya mengalami kesulitan ngetik sendiri, ada jasanya, yaitu namanya content writer ya. Content writer itu bisa mengetik pekerjaan orang lain, misalnya bikin skripsi, bikin laporan ya. Dan bisa kamu lihat dalam webnya ada yang disebut dengan AppWorks atau 1000 Lancer ya. Itu salah satu web pengetikan. Lanjut untuk konten video kreator ya. Konten video kreator adalah yaitu seseorang dengan kegiatannya sendiri, dia bisa menjual secara entertain ya, entertain. Jadi kegiatan tiap harinya dia videokan, dia masukkan ke dalam YouTube channelnya. Contohnya misalnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ya, yang kita kenal dengan Rans. Atau ada AHA, Atta Halilintar. Ada keluarga Bos Q dari siapa itu? Baimong, misalnya seperti itu. Itu adalah entertain video creator. Dan kalau dia banyak yang menontonnya, semakin banyak juga fee yang dia dapatkan. Lanjut, ada juga yang dimaksud dengan graphic design, yaitu jasa pembuat website. Dan satunya lagi ada book creator, itu jasa penulis buku. Bisa dilihat webnya adalah Amazon Kindle dan ada web nulis buku. Jadi ini materi yang Bapak sampaikan untuk pertemuan kedua supaya bisa kamu lebih memahaminya. Tadi seperti Bapak sampaikan, ada tantangan, pasti ada solusi. Dan ada jenis-jenis bisnis online dan bisa kita pilih jenis online yang seperti apa yang kita bisa kuasai. Artinya tidak harus punya produk. Punya keahlian, yuk kita mulai. Ya, yuk kita mulai. Dari sekarang, insya Allah kamu bisa melakukannya. Itu saja materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.